Alhamdulillahirabbil alamin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Wa ya ayyuhal hadirun fa inni usikum wa nafsikum wa ta'alakum wa muslimun. Ayat Allah Ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadis ini ittaqillaha haythu ma kunta wa ati sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan yang insyaallah berbarakah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan izin dan ridhonya untuk kita sehingga bisa hadir dengan kita bersama dengan Poltekkes Kemenkes Palu. Hadir di tengah-tengah kita Bapak Nasrul MNK, beliau sebagai direktur. Ya, Masya Allah, mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, keberkahan dan selalu memberikan yang terbaik kepada masyarakat umat. Dan yang kedua, Bapak Fahmi Hafid, beliau ini teman lama saya. Masya Allah, mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan dan kebaikan sehingga ilmunya bermanfaat untuk semuanya. Teman-temanku sekalian yang saya cintai, yang saya hormati, dan seluruh daripada warga atau jamaah di Masjid Husnaya ini, kita bersyukur kepada Allah pada hari ini, pada situasi dan kondisi yang kita masih rasakan, ya, pandemi COVID-19. Namun tetap, ya, di satu sisi kita berupaya untuk memperkuat dan mempertebal imunitas kita dengan 3M, ya, mencuci tangan, pakai masker dan menjaga jarak. Namun ada hal yang sangat urgent yang tidak kalah pentingnya sebagai gerakan daripada keyakinan dan iman kita, yaitu menjaga imanitas kita. Iman pun harus dijaga, ya, bukan hanya sekedar imunnya. Ketika iman ini kita jaga, maka insya Allah keberkahan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita pun akan diberikan, sehingga segala bentuk rasa, perasaan kekhawatiran, kemudian sakit dan sebagainya pun atas izin Allah, Allah akan menjaga kita semuanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kegiatan ini merupakan sosialisasi gerakan masyarakat sehat, ya, dan kebidahan stunting di Pondok Pesantren Husnaya, Kelurahan Silek, Kecamatan Ujadi, Kota Malang. Ya, di sini tempatnya dan semuanya hadir di tempat ini. Maka saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan seluruh teman-teman yang hadir di tempat ini. Dengan kehadiran Bapak dan seluruh teman-teman, tentunya ini akan menjadi satu momentum yang sangat berharga untuk kita semuanya. Apalagi kegiatannya adalah berkaitan dengan bagaimana kita akan sedikit diberikan informasi dan ilmu terkait dengan kesehatan. Karena kita tahu bahwa Islam itu sangat, ya, memerhatikan apa yang terkait dengan sebuah kesehatan. Bahkan kalau kita bicara hadis Nabi, dalam hadis Nabi itu disebutkan at-tuhuru satrul iman, ya, at-tuhur satrul iman, bahwa kebersihan itu adalah sebagian atau setengah daripada iman. Ketika kebersihan itu setengah daripada iman, maknanya adalah setengah agama kita ini itu selalu membicarakan tentang bersih dan kesehatan. Ya, semenjak kita disuruh wudu, kemudian tayamum, kemudian mandi junub, ya, ini semuanya bagian daripada cara Islam untuk mengajarkan kepada umat
kesehatan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu konsep yang sangat sederhana dalam Islam itu berbunyi al-wiqayatu khairun minal ilaj. Ya, yang artinya menjaga itu lebih baik daripada obat. Ini tentu dari sisi medis pun ada istilahnya juga Pak ya. Ini pencegahan atau preventif kita untuk bagaimana mengatasi segala sesuatu, karena kesehatan itu sangat mahal. Ya, mahal sekali. Ya, saking mahalnya menyebabkan kemudian kita pun harus ya menyediakan waktu, kemudian tenaga, pikiran dalam rangka untuk menjaga diri kita agar tidak sakit. Ya. Sehingga pada situasi dan kondisi seperti ini yang kita tentunya berkaitan dengan sudut pandang Islam agar kita tetap sehat dan tetap terjaga daripada imunitas kita, yang harus kita lakukan sesungguhnya adalah mengikuti daripada aturan-aturan di dalam agama kita. Kalau dalam Islam itu, kalau kita tadi disuruh mencuci tangan, ternyata dalam Islam itu ketika kita bangun tidur itu hukumnya ya sunnah yang dianjurkan sebelum kita berwudu itu mencuci tangan kita 3 kali. Itu bangun tidur. Ya. Kemudian ketika kita mau makan pun begitu. Ya, disunahkan untuk kemudian cuci tangan. Ketika kita mau wudu, ya wudu itu salah satu sunahnya itu mencuci tangan dulu. Nah, bahkan kalau kemudian kita melihat dari sudut pandang agama, ketika mencuci tangan itu dosa-dosa yang disebabkan karena kejahilan tangan itu digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sudut pandang agama. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam rukun Islam yang kita tahu dan kita yakini, ternyata kalau sedikit kita kaji lebih detail, dari 5 rukun Islam itu semuanya mengarahkan kepada nilai-nilai positif kehidupan kita, termasuk kesehatan. Yang pertama, kalau kita bicara syahadat, ucapan syahadat itu apa kaitannya dengan nilai positif yang bisa kita ambil? Nilai syahadat itu adalah kita mengakui tidak ada sesembahan yang hak kecuali hanya Allah. Ya. Kemudian kita menguatkan keyakinan dan tawakkal kita kepada Allah. Ya. Ketika kita mengucapkan syahadat, berarti kita mengakui dan meyakini Allah itu satu-satunya sesembahan yang hak yang wajib untuk kita ibadah. Sehingga hati kita itu nyantolnya kepada Allah. Ya. Takutnya kepada Allah, harapnya kepada Allah, cintanya kepada Allah. Dan ternyata ketika kita menjadikan hati ini fokus kepada Allah, itu kemudian menjadikan perasaan daripada diri kita itu semakin tenang dan bahagia. Buktinya apa? Dalam Al-Quran itu ada ayat yang berbunyi ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah membuat hati itu menjadi tenang dan bahagia. Syahadat itu bagian daripada zikir kepada Allah. Ya, la ilaha illallah itu zikir kepada Allah. Ketika kita zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, mengucapkan 2 kali syahadat, menjadikan hati kita tentram dan tenang. Ya, karena konon katanya kalau hati ini tenang, hati tentram, menjadikan imunitas kita meningkat. Ya, sehingga kemudian tidak mudah terserang penyakit. Yang kedua, sholat. Masya Allah, ya. Sholat itu adalah gerakan olahraga yang diturunkan Allah untuk kita dalam rangka untuk menguatkan fisik kita. Ya, gerakan olahraga itu memang Allah yang menurunkan, tapi tentunya adalah sesuai dengan sunnahnya, rukunnya, dan apa yang sudah menjadi gerakan rukun, sujud dan sebagainya dilakukan kita dalam satu hari itu kita melakukan 5 kali waktu sholat wajib ditambah sholat yang lainnya. Ini insya Allah cukup membuat kemudian gerakan daripada tubuh kita itu selalu ada, ya selalu ada. Namun kita perhatikan kalau orang yang tidak menjadikan bagian daripada hidupnya itu ada aktivitas gerak, itu menyebabkan kemudian ototnya menjadi kaku, orangnya kaku dan sebagainya. Nah, tapi dalam Islam kita diberikan aturan sholat 5 waktu, hukumnya wajib dilaksanakan, dikerjakan, bahkan bagi seorang laki-laki ditekankan secara muakkadat untuk ke masjid. Bahkan diberikan motivasi lagi ketika datang ke masjid, jarak rumah kita semakin jauh semakin bagus. Karena satu tapak kita melangkah, ditingkatkan derajat, digugurkan kesalahan. Ini motivasi dalam agama Islam. Intinya apa? Allah menginginkan kita sehat.
Ya, Allah menginginkan kita juga punya kekuatan, ya, punya vitalitas yang luar biasa. Ya. Kemudian yang ketiga, puasa. Bahkan kalau kita bicara puasa dalam hadis disebutkan sumu tasibu. Puasa kamu, kalian akan sehat. Masya Allah. Masya Allah, luar biasa ya. Puasa kamu, kalian akan sehat. Di dalam hadis Rasul menyatakan seperti itu. Ini lebih spesifik lagi. Ya, lebih spesifik lagi dengan puasa menjadikan diri kita sehat. Maka ini juga satu perhatian yang sangat penting di dalam syariat Islam, bahwa puasa itu akan membuat daripada diri seseorang atau seorang yang melakukan itu akan semakin sehat. Yang keempat, zakat. Nah, kalau zakat bagaimana? Ternyata subhanallah, zakat ini kan memberi, ya. Memberi dari apa? Dari yang kita punya. Setelah kita mencari nafkah dengan halal, punya sesuatu, kemudian diperintahkan untuk memberi. Islam memandang bahwa sehalal apapun harta yang kau dapat, itu ada 2,5% yang harus kau berikan kepada negara. Jadi sehalal apapun harta kita, 2,5% harus kita salurkan. Itu milik orang. Nah, kemudian yang kedua, ketika seseorang yang memiliki, memberikan sesuatu kepada orang lain, itu membuat dia jauh lebih bahagia dibandingkan orang yang memberi. Dalam Islam itu gitu, Pak. Sedekah itu, orang yang bersedekah itu lebih berbahagia dibandingkan orang yang menerima sedekah. Ya, kita perhatikan. Kita jalan-jalan lampu merah, ada ibu-ibu dalam kondisi mungkin seperti busuk, ya, minta sesuatu ke kita. Kita punya uang 10.000, kita kasihkan 10.000 kepada dia. Senang hatinya, bahagia. Tapi lebih senang kita. Kenapa? Dari lisan ibu itu tak ucap kalimat terima kasih, nak. Mudah-mudahan kau dipanjangkan umur, ditambah rezeki, dipertemukan jodoh. Coba 10.000 Pak dapat itu. Ini menunjukkan apa? Orang yang memberi pasti jauh lebih bahagia daripada orang memberi. Ya, kita mengerucut dalam urusan kehidupan kita ya. Kita sebagai laki-laki ini kan, ya, sebagai orang tua, sebagai laki-laki, sebagai orang tua, sebagai suami, tugas kita mencari nafkah itu lebih capek, ya. Tapi ketika kemudian kita memberikan kepada keluarga, itu ada sensasi yang kita rasakan, ada sesuatu yang kita rasakan, bahagia, senang, dan luar biasa. Nah, itulah ya. Jadi zakat ternyata menjadikan seseorang yang melakukannya itu kemudian merasakan satu kebahagiaan, dan sekali lagi kebahagiaan itu akan meningkatkan imunitas kita. Yang terakhir, haji. Haji kalau mampu, kalau nggak mampu nggak usah dipaksa. Haji kalau mampu, kalau mampu kita berangkat haji, kalau nggak mampu nggak usah dipaksa. Bukan suatu kewajiban bagi yang tidak mampu, wajib bagi yang mampu. Ketika itu dilakukan, bahkan di dalam hadis Nabi disebutkan perjuangan terberat seorang wanita itu yang pertama ketika dia muji dan pulang, yang kedua ketika dia melakukan aktivitas di luar rumah tangga, mengurus rumah tangganya, itu perjuangan terberat bagi seorang wanita. Makanya dalam Islam itu disebut sebagai jihad. Wanita itu umroh, haji itu jihadnya. Wanita itu kemudian mengurus suami anak-anak itu jihadnya. Ini menunjukkan bahwa Islam memberikan apresiasi ketika ada seseorang yang punya kesungguhan, kemudian pergi jauh mengeluarkan uang, ya, tawaf mengelilingi Ka'bah, sa'i dan sebagainya. Gerakan-gerakan itulah yang kemudian menjadikan kita semakin sehat. Nah, ini yang sudut pandang yang ingin saya sampaikan kepada jemaah sekalian. Ternyata agama Islam yang kita cinta itu sangat memperhatikan yang namanya kesehatan. Ya, mudah-mudahan yang sedikit itu bisa bermanfaat. Mohon maaf kalau apa yang saya sampaikan mungkin tidak tepat dan tidak sesuai dengan hal-hal yang berkaitan dengan mungkin disiplin ilmu dan itu dan sebagainya. Tapi ini adalah pandangan Islam bahwa Islam merupakan agama yang sangat perhatian terkait dengan urusan kesehatan. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Saya serahkan kepada beliau, ada pesan yang akan disampaikan beliau, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Ya, silakan kepada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati
pimpinan pondok pesantren Husnayai, Kelurahan Silai, dan seluruh tamu masjid yang hadir pada hari ini, jemaah, terutama adik-adik, anak-anak sekalian yang santri-santri yang ada di sini. Alhamdulillah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini meskipun tidak tadi kita diberikan kesempatan dan kesempatan untuk mengikuti kegiatan kami dari Poltekkes Kemenkes Palu, terutama dalam rangka tanggung jawab perguruan tinggi untuk memberdayakan masyarakat, termasuk masyarakat di pondok pesantren di desa. Dan ini juga adalah bagian dari program Kementerian Kesehatan yang sejak beberapa tahun lalu sudah ada namanya pos kesehatan pesantren. Mungkin nanti kami juga akan mengidentifikasi kira-kira apa saja yang menjadi kebutuhan anak-anak di pesantren ini yang bisa Poltekkes juga ikut berpartisipasi untuk pengembangan pencegahan stunting, termasuk untuk gerakan masyarakat sehat seperti yang kami sampaikan. Kegiatan ini sebetulnya merupakan kegiatan wajib yang dilakukan oleh para dosen, karena di dalam perguruan tinggi itu selain mendidik dan mengajar mahasiswa, juga melakukan penelitian sekaligus melakukan implementasi apa hasil penelitian itu untuk pemaslahatan bersama. Dan kita berharap nanti insya Allah mudah-mudahan stunting ini bisa kita cegah bersama, seluruh masyarakat harus ikut serta. Karena ancaman stunting ini adalah ancaman untuk generasi yang akan datang. Saya tidak terlalu paham sekali tentang bicara agama, karena keahlian kami mempelajari agama tapi tidak ada komputer dan sebagainya. Yang tadi itu sangat luar biasa. Tapi saya ingat dalam Al-Anisa ayat 9 itu bahwa kita jangan meninggalkan generasi yang lemah. Stunting ini ancamannya kalau kita tidak perhatikan, itu generasi yang akan datang itu menjadi generasi yang lemah, yang mudah dihantam orang, karena mereka dengan stunting itu kemungkinan mereka akan tertinggal dengan orang lain cepat tertinggal. Perkembangan otaknya tidak bagus untuk bersaing dengan bangsa. Nah ini sebabnya salah satu yang mendasar kami bahwa kedepannya itu kita harus memperkuat juga meningkatkan kesehatan anak-anak yang ada di pondok-pondok pesantren. Pesantren ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang kesehatan luar biasa. Ajaran Islam itu tidak ada satupun yang bertentangan dengan kesehatan. Saya biasa baca beberapa buku Islam dan kesehatan itu tidak ada satupun. Semua yang kau jelaskan tadi itu yang luar biasa. Bahkan orang Jepang pemenang hadiah Nobel itu ternyata yang dia teliti adalah mengenai sebenarnya intinya puasa. Bagaimana puasa itu meregenerasi kenutrien menjadi sesuatu yang sangat baik. Nah itu barangkali mungkin ke depannya semua generasi Islam agar bisa mengambil peran ini ke depannya, agar kita bisa mencegah, meningkatkan kesehatan kita. Saya perlu jelaskan bahwa di pesantren ini dari satu penelitian yang dilakukan oleh teman-teman, anak-anak itu memang banyak mengalami gangguan-gangguan kesehatan. Salah satunya adalah adanya penyakit-penyakit yang tadi berkaitan dengan lingkungan. Karena mungkin sesuatu kebersihan. Mereka sangat memperhatikan sebenarnya kebersihan itu. Tapi kadang-kadang namanya anak-anak ini kita biasa lupa, anak-anak bermain dengan temannya, kadang-kadang ada di luar kita sumber-sumber penularan itu kita tidak lihat, seperti COVID saat ini. Saya minta maaf ini masih pakai masker saya, karena ini sesuatu yang harus kita lakukan. Hanya ini yang bisa kita lakukan saat ini sambil menunggu vaksin ini. Mudah-mudahan nanti ke depannya kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa sehat, selalu bisa mengedepankan
meningkatkan kesehatan kita semua, termasuk anak didik yang kita didik pada saat ini. Oleh karena itu, dua program yang ada di program Kementerian Kesehatan itu, yaitu bagaimana gerakan masyarakat hidup sehat. Ini penting sekali untuk kita lakukan bersama-sama, karena dengan program ini pencegahan stunting juga itu bisa kita lakukan, karena di situ kita harus melakukan kegiatan olahraga agar mengajarkan kita untuk berbuat dan memahami. Jadi tidak ada, sebenarnya sangat luar biasa. Kemudian mengenai kita makan makanan yang sehat, tentunya kita selain makanan sehat pun halal, dan itu barangkali menjadi komitmen kita semua untuk meningkatkan gizi masyarakat kita. Kadang-kadang anak-anak kita itu, kita orang tua itu mengikuti yang disukai anak-anak, bukan makanan yang menyehatkan ukuran anak. Nah, sempat kita berbicara di Pak Ustaz ini, ada mahasiswa anak pesantren di Jawa, anak-anak orang kaya, sudah diatur sedemikian rupa makanannya oleh pesantren, tapi di mereka itu ada kiriman orang tua, ada susu, ada macam-macam biskuit dan lain-lain yang mengatur makanan itu harus kita atur sedemikian rupa supaya tidak berlebihan. Kalau dia berlebihan, kita jadi tidak sehat, gampang mengantuk, kurang konsentrasi dan lain-lain. Pesantren kita juga merupakan satu program pendidikan yang penting untuk kita perhatikan. Saya belum tahu program ini apakah ada semacam kayak di sekolah biasa atau kayak kalau misalnya belum ada, kita perlu berjuang dengan usaha sehingga nanti anak-anak kita, kalau misalnya anak-anak yang belajar di kerjaan, kita bisa ukur misalnya berat badannya berapa, tinggi badannya berapa, nanti bandingkan umurnya dengan tinggi badannya itu sesuai atau tidak. Itu salah satu deteksi kita untuk mengecek ini anak ini ada kecenderungan mengalami stunting atau seperti apa. Meskipun itu tidak bisa terjadi, tapi istilahnya kita mempersiapkan generasi ini sejak mereka bukan hanya tidak datang kandungan, sejak dari mulai tahun ini, kemudian mereka menjadi meningkat kepada komisi pada masa kehamilan, persalinan, 2 tahun sampai dengan 5 tahun itu. Dan itu adalah posisi yang rapat terjadinya gangguan pertumbuhan dan perkembangan. Kita biasa dulu dengan istilahnya selingkuhan pertama pendidikan. Yang selingkuhan pertama itu setiap yang mulai tahun dalam pemilihan sampai dengan 2 tahun setelah yang lain. Kegiatan pemberdayaan kesehatan masyarakat itu banyak dilakukan. Kita lihat di beberapa tempat semua ada di luar kota dan kontak itu mereka dalam konteks itu hal ini. Itu pesantren di kampung itu saya pernah banyak rumah kemudian. Jadi kita itu berkata orang misalnya kami akan berintegrasi termasuk dalam untuk program kesehatan yang dilakukan. Selanjutnya, bahwa ada beberapa penyakit yang sebenarnya bisa kita ketahui bersama, karena kita luar biasa kalau kita mengajarkan untuk saya. Jadi kita bisa meletak peran kita yang luar biasa, dan itu juga yang menyampaikan. Jadi bagaimana mempersiapkan generasi kita yang sebelumnya, sehingga antara konteksnya dengan pesantren rumah yang ini kita selalu berkompetisi bersinergi, baik saya pernah ibu dan dulu pasti itu maupun para sekolah juga untuk ustaz-ustaz kita dari sini. Kami juga menjadi mitra untuk mempersiapkan pesantren ini. Kalau misalnya kami bisa untuk semacam pesantren untuk kesehatan pesantren,
dan dari Polres Palu yang meneliti apa-apa yang menjadi kebutuhan yang ada di sini. Saya kira mungkin ini barangkali pemahaman ini yang kita dari cara yang disampaikan untuk kami, dan sebelum kami akhiri ini saya ucapkan semoga hal ini senantiasa dalam lindungan Allah, selalu memberikan cahaya ini untuk generasi berikutnya dan termasuk masyarakat yang ada di kantor ini. Dan kita berdoa bersama semoga dari universitas Ustaz kita ini Pak Haji Abdurrahman Ali Firdaus. ya, ada Iya. Beneran mertua. kita akan bersama insya Allah semoga beliau yang berbaik kesehatan, dijauhkan dari segala macam penyakit, diberikan keberkahan yang panjang, dan kita semua yang mengikuti juga selalu dapat menjaga keberkahan. Saya kira itu karena kita juga mengucapkan dari mereka, tapi saya yakin menjadi tidak tahap dari Allah dan insya Allah ada keberkahan yang diberikan oleh mereka semua. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.